Thailand selalu punya cara untuk menyambut siapapun yang datang. Bukan hanya dengan gemerlap kota, aroma makanan jalanan, atau kuil-kuil yang berdiri megah, tetapi juga dengan rasa ingin tahu tentang budaya, tentang sejarah, tentang ilmu, dan tentang bagaimana sebuah perjalanan bisa meninggalkan makna yang lebih dalam. Perjalanan ini dimulai dari Bangkok, kota yang tidak pernah benar-benar diam. Dari jendela kendaraan, Bangkok terasa seperti pertemuan banyak dunia. Gedung-gedung tinggi berdiri berdampingan dengan pasar, sungai, kuil, pusat perbelanjaan, dan kehidupan warga yang bergerak cepat. Disinilah langkah pertama perjalanan di Thailand dimulai. Namun, tujuan awal perjalanan ini bukan hanya wisata. Kami menginap di dalam lingkungan kampus Mahidol University, salah satu kampus terpenting di Thailand. Suasana sangat tenang, rapi, hijau, akademis. Ada lapangan bola yang sangat luas dan representatif. Fasilitas olahraga yang cukup lengkap. Ada sepeda yang bisa dipakai oleh siapa saja. Ada bus kampus yang bisa membawa para mahasiswa dan para pengunjung secara gratis berkeliling kampus. Ada kesan yang berbeda ketika perjalanan dimulai dari kampus. Seolah Thailand tidak hanya ingin menunjukkan wajah wisatanya, tapi juga wajah intelektualnya. Disinilah menara ilmu dalam perjalanan ini mulai terasa. Pada Selasa 12 Mei 2026, kegiatan dimulai dengan orientasi kampus. Menyusuri lingkungan kampus dan tampak kampus ini bukan hanya ruang belajar, tetapi juga ruang perjumpaan lintas budaya. Di setiap sudutnya, terasa bagaimana ilmu pengetahuan tumbuh bersama kedisiplinan, keterbukaan, dan kolaborasi. Setelah orientasi, kegiatan dilanjutkan dengan mini conference bersama para kolega dari Mahidol University. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam perjalanan. Karena traveling tidak selalu berarti berpindah dari satu tempat wisata ke tempat wisata yang lain. Kadang, perjalanan yang paling berkesan justru terjadi ketika pikiran kita bertemu dengan pikiran orang lain, ketika gagasan dipertukarkan, ketika pengalaman dibagikan, dan ketika kerjasama antar kampus mulai bisa dibayangkan terwujud. Konferensi berlangsung dengan para mahasiswa mempresentasikan papernya, mendapatkan tanggapan dari dosen di Mahidol University maupun dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari kampus, perjalanan kemudian bergerak menuju sisi lain Bangkok, yaitu dunia kulinernya. Malam hari membawa kami ke Icon Siam, salah satu kawasan modern yang memperlihatkan wajah Bangkok yang megah dan kosmopolitan. Di sana perjalanan menjadi lebih santai, menikmati wisata kuliner, mencicipi rasa-rasa khas Thailand, dan merasakan suasana malam kota yang hidup. Thailand memang surga kuliner. Setiap makanan seperti menyimpan cerita. Ada rasa pedas, manis, asam, gurih, dan aroma rempah yang kuat. Dari makanan kaki lima sampai pusat kuliner modern, semuanya punya daya tarik. Kuliner di Thailand bukan hanya soal makan, tapi juga soal mengalami budaya melalui rasa. Para pedagang menjajakan makanan-makanannya, baik yang berasal dari sisi utara Thailand maupun sisi selatan Thailand. Semuanya makanan khas daerah ada di lantai dasar Icon Siam ini. Di sana bisa kita saksikan juga
menggambarkan bagaimana para pedagang makanan di tepi-tepi sungai yang ada di Thailand. Miniaturnya ada juga di ikon Siam ini. Bahkan makanan ekstrim. Ada maggot, belatung, kalajengking dengan berbagai macam variasinya tentu saja. Dan di malam hari itu juga kita bisa menikmati pemandangan air mancur menari di ikon Siam. Air, cahaya, musik, dan gerak berpadu menjadi tontonan yang amat memikat. Ini salah satu air mancur yang terbesar di Asia Tenggara. Di tengah gemerlap kota, air mancur seolah menjadi jeda. Mengingatkan bahwa perjalanan tidak harus selalu tergesa. Ada saatnya kita berhenti sejenak, menikmati cahaya, membiarkan suasana berbicara. Keesokan harinya, perjalanan berlanjut ke Uttamonton, sebuah komplek Buddhis yang dibangun pada tahun 1957. Tempat ini memberi kesan yang berbeda, lebih luas, lebih hening, dan lebih kontemplatif. Di tengah kompleks berdiri patung Buddha yang megah, yang dikenal sebagai salah satu ikon Buddhis penting di kawasan ini. Uttamonton bukan sekedar tempat ibadah atau destinasi wisata. Komplek ini menghadirkan simbol perjalanan spiritual Buddha melalui 4 tahap utama kehidupannya. Mulai dari kelahiran yang disimbolkan dengan bunga lotus, kemudian pencerahan atau enlightenment, lalu khutbah pertama hingga wafatnya Buddha. Semua tahap ini hadir sebagai pengingat bahwa setiap kehidupan memiliki proses. Ada kelahiran, pencarian, kesadaran, pengabdian, dan akhirnya kepulangan. Dari suasana spiritual Uttamonton, kita akan bergerak menuju candi lain yang tak kalah indahnya. Perjalanan berlanjut ke salah satu ikon paling terkenal di Thailand, yaitu Wat Arun atau Kuil Fajar. Terletak di Sungai Chao, di tepi Sungai Chao Phraya, Wat Arun berdiri dengan anggun, seolah menyapa siapapun yang datang dari arah sungai. Kuil ini telah berdiri sejak abad ke-14 dan menjadi salah satu simbol penting dalam sejarah serta identitas Siam atau Siam. Wat Arun menarik karena tidak hanya menampilkan unsur Buddhis, tetapi juga menyerap unsur Hindu, identitas Siam, dan pengaruh Tiongkok bahkan Khmer di dalamnya. Detail arsitekturnya memperlihatkan pertemuan berbagai tradisi. Menaranya melambangkan Gunung Meru yang dalam tradisi Buddha dan Hindu dipahami sebagai pusat semesta. Karena itu, Wat Arun bukan sekedar bangunan indah. Ia adalah simbol kosmologi, spiritualitas, dan perjumpaan budaya. Di tepi sungai, Wat Arun terasa semakin memukau. Cahaya, air, arsitektur, ciptakan suasana yang sulit dilupakan. Tempat ini mengingatkan bahwa peradaban besar tidak pernah dibangun hanya oleh satu unsur. Ia tumbuh dari pertemuan banyak pengaruh, lalu menjadi identitas yang khas dan kuat. Dari Wat Arun, perjalanan kemudian bergerak menuju kawasan yang lebih ramai, yaitu Chinatown. Kawasan ini telah berdiri sekitar 200 tahun dan menjadi salah satu wajah multikultural Bangkok. Di sini, sejarah, perdagangan, kuliner, dan identitas Tionghoa terpadu atau berpadu dengan satu ruang yang padat dan hidup. Chinatown adalah tempat di mana masa lalu dan masa kini berjalan berdampingan. Lampu-lampu toko, papan nama, beraksara Mandarin, aroma makanan, dan keramaian jalan membuat kawasan ini terasa sangat khas. Setiap sudutnya seperti menyimpan cerita tentang migrasi, kerja keras, perdagangan,
dan kemampuan sebuah komunitas untuk menjaga identitasnya di tengah kota besar. Sore menjelang malam, perjalanan kembali masuk ke denyut kehidupan modern Bangkok melalui Jodd Fairs Market. Pasar malam ini terasa trendy, muda, dan penuh energi. Ada kuliner, kerajinan lokal, dan barang-barang vintage hingga hiburan yang membuat suasana semakin hidup di sana. Di Bangkok, di sini memperlihatkan wajah kreatifnya. Tradisi pasar malam tetap hidup, tetapi dikemas dengan gaya yang segar dan modern. Setelah menjelajahi kota, perjalanan kembali mendekat ke kehidupan sehari-hari di sekitar Mahidol University. Pasar dan jajanan street food di depan kampus menjadi pengalaman yang sederhana, namun justru sangat dekat dengan kehidupan lokal. Kadang momen terbaik dalam perjalanan tidak selalu ditemukan di tempat besar dan terkenal. Bisa jadi ia hadir di pinggir jalan, di antara aroma makanan, obrolan dengan warga, dan suasana malam yang hangat, suasana sehari-hari yang hangat. Hingga akhirnya perjalanan tiba di titik pulang. Di Bandara Suvarnabhumi, kami dilepas oleh patung megah mantan atau kisah pengadukan lautan susu. Patung ini menjadi penutup yang kuat, sebuah simbol tentang kerjasama, perjuangan, dan pencarian sesuatu yang berharga. This scene depicts the Vishnu Kurmavatara and the journey of the ocean. The Naga, the king of serpents, Vasuki, is curled around the mountain Mandara. Vishnu, incarnated in the form of great turtle, support the mountain on his back. Devas, demigods, and Asuras, the demon, pull on the Naga's body to churn the water of the ocean for thousands of years in order to produce the nectar of immortality, Amrita. From the churning, numerous opulent items are produced, including Davantari carrying the pot of Amrita. In the end, cooperation between Devas and Asuras is shattered. The Devas fulfill their plan of acquiring all Amrita, disperse the Asuras out of heaven to the underworld. Thailand dalam perjalanan ini hadir sebagai negeri yang kaya wajah. Ada Bangkok yang modern, Mahidol University yang akademis, Icon Siam yang gemerlap, Butamonton yang hening, Chinatown yang historis, Wat Arun yang spiritual, Jodd Fairs yang kreatif, dan street food yang merakyat. Dari perjalanan ini, Thailand bukan hanya tentang destinasi. Ia adalah perjalanan tentang rasa, pengetahuan, ilmu, sejarah, dan makna. Tentang bagaimana kuliner bisa membuka pintu budaya, bagaimana kuil bisa mengajarkan kedalaman spiritual, dan bagaimana kampus bisa menjadi menara ilmu yang mempertemukan manusia dari berbagai latar belakang. Inilah Thailand yang kami temui. Surga kuliner, 1000 kuil, dan menara ilmu. Sebuah perjalanan yang bukan hanya membawa kami pergi, tetapi juga membawa pulang dengan cerita dan makna.